غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله الدارين آمين. Rukun khutbah yaitu 5 perkara. Sebelum masuk ke rukun khutbah, ulun mau umumkan dulu bahwa majelis kita 3 malam berturut-turut libur lah, berhubungan dengan haul guru kita di Sekumpul. Jadi mulai malam Minggu, malam Senin dan malam Selasa yang karena liburnya tuh. Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Malam Sabtu kada libur, malam Rabu kada karena libur juga. Jadi malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Termasuk yang imbah isanya dan termasuk yang imbah subuhnya. Subuh Minggu, subuh Senin, subuh Selasa. Masuk juga libur. Jadi 3 malam berturut-turut dengan subuh-subuhnya. Rukun khutbah yaitu 5 perkara. Nah ini mun hendak jadi khatib ya, kalau amun kada hendak jadi khatib ayo je guring jepian. Hendak jadi khatib harus bebuncalak mata nih. 5 wajib hafal nih. Dan kelima-limanya ini wajib dilaksanakan, kada boleh ketinggal. Mun tinggal batallah 2 khutbahnya, batallah salat Jumatnya. Pertama, alhamdulillah, memuji Allah. Nah, sekurang-kurang memuji itu alhamdulillah. Dan kalimat memuji sudah ditentukan khusus, kada bisa diganti. Khusus dengan 2 kalimat ini nah wajib ada. Mun hendak memanjangi silahkan. Cuma yang 2 kata ini kada boleh tertinggal. Alhamdulillah dengan lillah. Alhamdulillah ini isim masdar hamdan. Boleh diganti dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Misalnya ahmaduhu atau nahmadu. Nahmadullah atau hamdan lillah. Nah, jadi kalimat memuji ini tuh wajib pulang nih lah selain 2 memuji dengan nama Allah, alhamdulillah dengan lillahnya 2. Nah untuk alhamdulillah itu nah yang kada boleh tertinggal 3 huruf ha mim dal. Tasarah biangnya hendak berbentuk madhi, mudhari atau berbentuk masdar. Amun diganti dengan asyukru, walaupun kan semodel kayak semaksud aja nih tuh. Asyukru terima kasih ya kita. Lillah ada sah. Asyukru lillah jabian. Mantangan bisa bahasa Arab nih ganti alhamdulillah dengan asyukru ada sah. Wajib tabuat 3 huruf ha mim dal. Alhamdulillah atau hamdan lillah atau nahmadullah. Nah, itu mah hajat akan paham tata bahasa ya kalau. Yang kedua, di rukun pertama ini wajib nama Allah. Kata Allah itu yang disebut. Kada boleh diganti dengan asma Allah yang lain. Misalnya alhamdulillah sudah bujur alhamdulillahirrahman ada sah. Walaupun Rahman itu nama Allah juga. Wajib Allah yang disebut di situ.
Alhamdulillahirrahim, Alhamdulil Ghafur, Alhamdulil Khaliq. Ini bisa panjang sampai 99 disebut, tetapi tertinggal Allahnya, yaitu kada sah. Nah, jadi dua kata dalam satu rukun pertama ini, hamdu lawan Allah, jangan tertinggal. Jadi memuji Allah rukun pertama khutbah, tetapi kata pujiannya itu sudah ditentukan mutlak, kada bisa dirubah. Satu. Yang kedua, sholawat atas Nabi kita. Nah, yang nomor satu tadi di kedua khutbah, pada keduanya, maksudnya kan khutbah dua loh kata. Yang khutbah pertama wajib ada, khutbah kedua wajib ada. Yang alhamdulillah tadi. Nah, yang nomor dua ini pun kayak itu juga pada keduanya juga, pada rukun khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, yaitu sholawat atas Nabi kita pada keduanya. Nah, sholawat ini sholawat, bukan taslimat. Kelupang sholawat ini diganti dengan atas assalamu, taslim narnya itu beri salam kada sah juga. Jadi yang bujurnya itu kalimat sholawat satu. Lah di rukun kedua ini, nah yang wajib ada, boleh berbentuk fi'il madi, sallallahu, shalla ada, atau berbentuk fi'il amar, sholli, Allahumma sholli, atau sallallahu. Mun diganti dengan salama ada boleh, salim ada boleh, karena itu lain salawat, itu taslim narnya. Nah, yang kedua di situ di rukun kedua ini ada nama Nabi kita wajib disebut. Nah, untuk nama Nabi boleh bebas. Hendak sallallahu ala sayyidina Muhammad, sayyidina boleh disebut, boleh tidak. Hendak sallallahu ala nabi boleh, atau sallallahu ala Toha nama Nabi juga, sallallahu ala Yasin nama Nabi juga, sallallahu ala Nadir nama Nabi juga. Beratus lebih Nabi aku dalam kitab dalil khairat tasarah aja pian memilih. Cuma kada boleh diganti dengan berbentuk dhamir. Misal langkah ini, nah biasanya orang khutbah nih tuh ada mengucap dua kalimat syahadat ya kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah itu kan syahadat nih tuh. Ada sudah menyebut nama Nabi di situ, jangan dikira itu salawat. Kalau pang mantangan asal nama Nabi tak buat saja lalu dikira sudah cukup. Lain itu syahadat, lain salawat. Ada gara-gara sudah terbaca naran Muhammad di situ, lalu kada bersalawat lagi, ada khutbahnya. Satu yang kesalahannya nih lah. Nah yang kedua bisa juga mantang-mantang naran Nabi kita sudah disebut di syahadat tadi, lalu bersalawatnya tadi menggunakan dhamir. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi yabian. Nah dhamir hi itu loh kok. Wa sallallahu alaihi. Ada menyebut salawat tadi kepada nama langsung Nabi, tapi hi dan bersalawat Allah kepadanya. Nya siapa? Nya yang disebut di Muhammad pemulaan tadi. Secara nahu bujur aja itu, cuma secara hukum enggak kada sah. Karena salawat harus disebut kepada namanya Nabi kita, bukan berbentuk dhamir aja kita. Nah, ada juga kayak ini orang tentang salah. Mantangan Nabi sudah disebut lalu sallallahu alaihi wasallam aja. Nah, ada lagi bersalawat, ada sah Jumatnya. Ini yang mau tamat lah kita Imam Syafi'i. Jadi bila kita misalnya ragu-ragu, asa sudah belum bersalawat sudah belum, keasikan kisah pembangunan nih, pembangunan macam-macam, pembangunan kurungan ayam lah sambat waktu khutbah tadi. Nah langsung dikajut daripada keringat pulang, langsung pahartan ramiannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jabian hau jenap langsung bakajut nih ujar makmum kan kada apa-apa, yang penting kita membuat salawat di situ. Jadi kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada salawatnya sholli atau sholat. Nah lawan naran Nabi disambat boleh Nabi Muhammad, Ahmad atau naran Nabi yang lain.
Nah beda kalau Allah Ta'ala tadi, kada kawan laran Allah Ta'ala yang lain kecuali hanya Allah. Nah salawat ini pada keduanya, di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Nah dua sudah wajib ada. Sedangkan membuat syahadat tadi bang pada wajib. Bah langsung alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah rukun dua sudah. Aduh sebab panjang-panjang mukadimah timbul tertinggal yang salawat ini. Nah maka orang bahari supaya yakin tak buat barataan rukun ditulis berdahulu. Sudah ditulis, ditating. Waktu jadi khatib tuh ditating. Jangan piraga hafal nih tuh. Oh piraga hafal no. Jangan. Karena kasihkan bepandir kita kada memastikan bahwa rukun itu tempat berataan sudah disampaikan. Dua sudah. Nah, yang pertama tadi alhamdulillah dengan Allah, alhamdulillah penjelasannya. Yang kedua sholawatnya bukan salamnya. Dan atas naran Nabi wajib disebut, boleh nama-nama Nabi yang lain asal jangan berbentuk dhamir. Sallallahu ujur salat tapi alaihi, nah kada boleh alaihi itu dhamirnya kepadanya. Ada nih pernah terjadi pian? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ya kalau salah nih tuh. Makanya khatib jadi khatib ini kada bisa yang model kayak yang pesantren kilat aja 7 hari pesantren kilat langsung jadi khatib. Kada boleh, harus bujur-bujur lantak dulu belajar rukun-rukunnya ini nah. Dipahami bujur aja kita. Yang ketiga wasiat dengan takwa kepada Allah pada keduanya juga, yaitu menyuruh berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Seperti dengan kalimat ittaqullah atau ati'ullah. Nah, itu kalimatnya. Wasiat dengan takwa. Wajib itu dibuat sekurang-kurangnya dengan kalimat ittaqullah. Apabila membacanya di khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu wajib ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Memuji Allah, bersalawat kepada Nabi dan berwasiat takwa. Nah itu wajib di khutbah pertama dan khutbah kedua ada. Itu 3 perkara itu nah. Yang kita pandir. 3 sudah. Jadi kita lihat ya dulu ya Allah, tak buat kada sudah yang 3 macam ini. Yang keempat membaca berarti 1 ayat. Membaca 1 ayat. Boleh? Qul huwallahu. Ya ingat situ aja sekali. Nampak tuh aja. Allahu ahad. 1 ayat kada cukup ya sudah. Tetapi yang aula pada khutbah yang pertama mandak minto membaca ayat Quran seayat itu nah di khutbah yang pertamanya. Yang misalnya jadi khatib jadi Alhamdulillah jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ittaqullah jarbian. Ya kalau nah untung udah tak tinggal 1 aja lagi belum ini. Nomor 5 lagi. Nah, ini ulun supaya memudahkan paham aja tuh dulu iyalah. Jadi mengerti yang mana rukun, yang mana kada rukun. Nah, nomor 5. Nah, yang membaca ayat ini 1 ayat lah. Bila 1 ayat tuh biasanya 1 ayat tuh bisa dipaham biasanya. Ini ada juga 1 ayat kalau kada bisa. Kenapa wajib 1 ayat supaya bisa dipaham? Itu anunya substansinya itu nah. Kalau kita setengah ayat itu bisa kada paham kita. Walaupun panjang tapi setengah ayatnya bisa belum paham. Nah, walaupun handap tapi 1 ayat kan bisa dipaham. Nah yang nomor 5 mendoakan bagi mukminin dan mukminat.
pada khutbah yang kedua. Di khutbah pertama dan ini di khutbah kedua aja mendoakannya ini. Mendoakan apa yang jurusannya untuk kemaslahatan di akhirat. Nah itu ada boleh kita mendoakan yang kemaslahatan di dunia. Boleh di dunia, tapi jangan tertinggal yang di akhirat. Amun langsung yang kemaslahatan di akhirat tertinggal dunia kada Bapak. Tapi amun yang dunia aja kita doakan urusannya akhirat tertinggal, ini kan dibaca ini kan mendoakan aja pangja. Lalu dikira urusan dunia aja misalnya tertinggal urusan akhirat kada sah. Jadi doa itu bertujuan mendoakan supaya muslimin muslimat ini, mukmin mukminat ini selamat di akhirat. Akan ampun. Ya Allah. Nah, macam-macam doanya di situ tuh. Minta tulak bala dunia akhirat. Nah, harus terbuat tujuannya akhirat. Yang di dunia aja tuh. Kalau pang mantangan mendoakan termasuk rukun lalu urusan dunia aja ya Allah. Mudahan beratan muslim muslimat sugih beratan jangan di dunia aja. Mudahan sihat beratan. Mudahan lancar urusannya beratan di dunia. Ada akhiratnya, ada sah. Nah, maka supaya bagus, nah buat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup kalimat begini selesai sudah. Doanya. Kan mendoakan naranya, ya kalau. Nah, 5 macam ini nah hafal ya kok. Ulun ringkas nah lah. Diri pian. Alhamdulillah ya pian. Allahumma shalli ala Muhammad. Ittaqullah Yasin jerbian sayat tak ya kalau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah benar tuntang sudah jerbian tuntang sudah tak yang rukun-rukunnya tak nah jangan tak tinggal tak nya bisa keasikan kan kada ingat baca ayat Quran. Hadis saja dibaca, hadis kada termasuk rukun. Nah, atau karangan seorang aja yang kepanjangan itu yang dibaca, kada ingat baca Quran. Nah, jadi ini penting benar anunya dihafal. Mun jadi khatib ya kalau dan mengerti maksud-maksudnya, doanya untuk tujuan yang di akhirat. Salawatnya salawat bukan taslim, bukan salam. Mun dibuati salam ada bapak, tapi sudah ada salawatnya kada masalah. Alhamdulillah kalimatnya boleh diganti asal ha mim dal itu jangan hilang. Huruf ha, huruf mim, huruf dal. Boleh diganti dengan fi'il mudhari nahmadullah atau alhamdulillah berbentuk masdar boleh. Allahnya wajib kalimat Allahnya nintu. Kada boleh diganti dengan asma Allah yang lain. Salawat kayak tadi juga. Kada boleh berbentuk dhamir alaihi kada boleh. Baca ayat satu ayat jangan separuh ayat. Nah, imbah itu pulang. Ini ujar guru sekumpul pulang lah. Amun kawa khutbah itu jangan panjang. Nah itu pulang tuh. Sebab bila terlalu panjang orang guringan jadi. Ya kalau orang guringan, maka dasar bujur pi ulun teliti sudah. Termasuk ulun. Nah, ulun pangguring pun ada kopi nanti duduk guring. Maka mun kita terlalu panjang, lalu banyak yang guringan, musihala yang mendengar ninto hanya 20 ikung aja, lalu kada sah jumaat tuh. Kan wajib yang mendengar yang didengar ini 39. Nah itu jadi disuruh ringkas tapi padat kita. Kalau di Metapura Bahari, jar guru sekumpul Bahari, bila ada tuh khatib panjang benar, maka bukan guru-guru di Metapura yang tuha-tuha tuh boleh ke rumah tuh berjuhur bahasa pulang. Nah, karena khutbah itu maqamar raka'atain. Ya kalau menempati 2 rakaat dan abdalnya lebih handap daripada sembahyangnya. Itu abdalnya. Jangan tak panjang khutbahnya. Surahnya Al-Falaq An-Nas aja sekalinya dibaca.
handap bener ya kalau. Tapi boleh ya kita palak anas boleh ya. Bila darurat guntur, patir misalnya, maka jamaahnya sampai ke tanah-tanah, kadada hatap, kadada tarpal, cagar kehujanan. Nah, maka dulu guru sekumpul pernah ulun hadir waktu itu sidin sembahyang Jumat di Al-Karamah Mantapura, ayat pertama Al-Falaq, ayat kedua An-Nas. Kenapa? Patir hendak hujan hari. Paham sidin? Kan sampai tak keluar-luar kalau jamaah di Al-Karamah Mantapura tuh. Nah, itu syarat khutbah yaitu 10 perkara. Nah, bila tertinggal yang 10 ini salah satunya ada sah khutbahnya. Nomor 1, suci daripada 2 hadas. Nah, artinya kada batal wudu dan kada bahadas besar. Jadi kita penting benar tuh kan hari Jumat tuh itu malamnya kan malam Jumat tuh. Jadi khatibnya hati-hati. Mantangan hanya Rabbi bini Anom si tukang khutbahnya ini nak. Lalu malamnya 3 rundi. 3 rundi karena kebanyakan kada ingat parasa sudah mandi wajib padahal belum. Hati-hati benar tuh. Amun sadar hanyar wayah sudah di atas hanya sadar seorang belum mandi wajib. Nah, ayo itu bapak dah. Maaflah tuh aku mandi wajib dulu. Nah, ada menggantikan naranya, kita turun aja ada menggantikan. Nah, atau tak kantuk misalnya langsung kita boleh aja langsung bawa terus berbalik pulang. Amun ada menggantikan bagus, diulangi pulang rukunnya tadi. Nah, cuma karena itu mun hendak berbalik tatap orang ini tuh juga baudo langsung jangan lawas baudonya, cepat ya baudo pulang. Baca kantuk tadi tuh. Ulangi pulang, cuma karena mau ulangi, nah rukunnya aja yang disambat. Aduh usah yang panjang cerita lagi. Boleh jangan kayak itu. Nah, suci dari 2 hadas kita. Yang kedua, suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat najis yang ada dimaafkan. Mun karing ada Bapak. Jadi pakaian, tempat itu mimbar yang kira-kira kita duduk tersentuh badan kita tuh tempat narangnya. Amun yang ujung-ujung mimbar aja kada apa aja, ada teh cacak. Tapi kalau kita mengikuti tungkat tuh, di ujung tungkat ada teh cacak yang basah, itu kada sah juga. Karena itu termasuk wilayah yang kita ikuti. Nah, kecuali teh cacak karing kita kipayakan non ujung tungkat itu kada masalah. Nih jadi hati-hati juga lah tungkat khatibnya hati-hati juga. Coba tuh hibak teh cacak di bawahnya nih tuh. Hati-hati juga ada sahina anunya khutbahnya. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, itu jelas saja sudah ya kalau. Nah, menutup aurat ini afdolnya jangan basalawar panjang walaupun menutup aurat juga afdolnya lah. Nah, kenapa? Karena khatib ini kalau bisa talabih pakaian lebih sempurna daripada makmumnya. Pun makmumnya begamis beratan seorang selawar panjang, masa ada cucuk nahan. Harus talabih sedikit pada yang ini. Talabih segala-galanya. Makmum ini bini seikung beratan seorang, bini 2 nah. Jadi khatib wajar talabih. Paham Nabian? Cari yang talabih. Talabih paham. Talabih bini macam-macamnya talabihnya itu. Amun masih sama kok kurang lebih aja nantinya. Nah, jadi kada boleh kita pakaian taharat tabagus, adab makmum daripada si imam. Daripada si tukang khatib tadi. Nah, maka sudah berselawar panjang kantat pulang. Kelihatan bebelahan burit jadi khatib. Bejuhur bahasa saja sudah. Nah, menutup aurat. Kenapa garang aja bersuara panjang menkantat itu memang menutup auratnya, memang bebalahannya kelihatan tuh tak buka kan? Kelihatan bentuk naranya masih belum bujur menutup aurat. Nah, belipis pang boleh kah? Boleh benar. Boleh belipis yang kantat tuh boleh, cuma tuh kopi balon tapih pulang. Nah, boleh sipti lagi lebih sipti ya Allah. Jadi belipis dulu betapih pulang. Nah, bagamis pulang. Nah, batah lagi tuh.
Jangan sampai kita tuh bagamis tapi salah wara cawat di dalam kada salah dalaman. Jadi anak babot sepeda motor pian pas cawat aja menyingkai. Kelihatan paha cakanang putih ke warna lebih. Abu Jahal jilid 2 nih tuh. Nang itu. Nomor 4 berdiri atas yang kuasa, bun kuasa berarti boleh berduduk. Nah, cuma amun sidin tuh berduduk terus baik cari yang lain aja sudah. Ya kalau nih wayah-wayah ada kuasa atau wayah-wayah. Jadi jangan dikarasi juga. Amun yang seorang pindah gegeringan segala macam, kada usah mundur teratur aja. Silakan yang lain aja, kada usah dikarasi. Cuma seandainya berduduk, nah kada apa-apa boleh aja. Amunnya kada kuasa berdiri. Nah, gitu. Tapi kita membedakan dua khutbah itu karenanya sudah berduduk ya, kalau kan ada berduduk antara dua khutbah dihalat dengan duduk ya Allah. Membedakan karenanya sudah dari awal berduduk, membedakannya berdiam. Khutbah pertama berduduk. Nah, lalu membedakan menuju ke khutbah kedua berdiam di situ. Berdiam satu mat sekadar tumakninah hanyar sambung khutbah kedua pulang. Nah, itu cara membedakannya munnya sudah berduduk tuh. Nomor 5 berduduk antara dua khutbah sekadar tumakninah sembahyang. Nah ya kalau termasuk juga nih tuh. Mun tadi kan berdiri tadi nih. Nah maka berduduknya di antara dua khutbah itu termasuk syarat. Selama apa berduduk sekadar tumakninah. Cuma para ulama memadahkan sekadar kita membaca surah Qul Huwallah. Jadi lalu yang duduk ini si khatib tadi baca surah Qul Huwallah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sekali aja sayang, 2 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Quran tamat 3 kali nak ada boleh itu. Kalawasan sampai 3 kali qul huwallah minto. Sekali qul huwallah aja. Kelupang mantangan mun 3 kali pas bener nih aja. Sabukuan Quran tamat ujar misalnya tuh bungong. Ada kayak itu maksudnya. Nah, itu hendak berbanyak-banyak cuma salah paham. Sekadar tumakninah aja ya. Nomor 6 berturut-turut antara dua khutbah. Untuk khutbah pertama kita ngopi dulu aja. Hanya khutbah kedua. Nah, amun minum bolehkah? Boleh aja. Lah minum sedikit aja punya serak-serak boleh aja minum. Nah, jadi jangan sampai ada berturut-turut antara dua khutbah nih tuh. Jangan tahalap di gawian yang lain yang kada ada hubungannya dengan khutbah nih tuh nah. Nomor 7 berturut-turut antaranya khutbah yang sempurna 2 tadi dengan sembahyangnya. Berturut-turut langsung. Nah, kecuali aja kita batal tadi. Cuma harus cepat juga. Ada kawan berlambat. Baudunya jangan menggawi yang sunat waktu bodoh itu yang wajib-wajibnya aja digawi. Yang ke-8 segala rukunnya dengan bahasa Arab. Nah, yang 5 tadi alhamdulillah bahasa Arab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bahasa Arab. Wasiat ittaqullah bahasa Arab. Imban itu baca Quran Qul huwallahu ahad bahasa Arab. Mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah bahasa Arab. Salabihnya boleh aja kada bahasa Arab. Cuma yang rukunnya itu nah yang termasuk syarat bahasa Arab. Nomor 9 didengari khutbah kita itu terutama oleh 40 orang. 40 orang termasuk kita yang jadi khatibnya nih tuh, minimalnya tuh. Mendengari yang kita baca yang rukun tadi. Jadi mau kita sudah tuntuh mendengari rukun, oh sudah 5 tadi ada aja misal. Nah, anak guring enggak ada apa-apa ya. Sudah tadi tetap dengari sudah. Nah, makanya yang dihayakan benar kayak itu tuh makanya para orang guru-guru bahari itu bila bahanak jadi khutbah itu kada mau panjang memahatiakan supaya jangan teguring yang akil balik berakal itu nah. Yang sampai umur ya lo akil laki-laki. Nah, jangan sampai teguring jadi cepat. Nah, itu. Nomor 10 jatuhnya maksudnya dikerjakannya 2 khutbah itu di waktu setelah gelincir matahari di waktu zuhur.
Jadi jam 12 cucugetannya tuh misal, maka jam 12 lebih semenit tergelincir dulu matahari. Cakai berhumbayang tuh kelihatan humbayang sedikit. Nah tuh waktunya dua khutbah tadi. Ini pulang lah. Ini yang penting kita perhatikan di akhir zaman ini nah, yang tradisi orang bahari itu sudah hilang. Penting juga menyampaikan ini karena guru bahari menyampaikan juga ini, sampaikan aja juga. Jadi orang bahari jadi khatib ninto pantang bakajah diri. Itu orang bahari. Kada mau bakajah diri. Kenapa kada mau diri bahasa Perancis mungkin bakajah itu. Kita datang ke masjid menemui panitia masjid. Mana panitianya sini ya? Tahu ya kurang aku aja. Mana orangnya? Tahu ya kurang aku. Nah, KH gelar. Lu kayak plat motor juga KH. Akulah anu tuliskan naran kosa jatah sebulan sekali. Datang pulang ke masjid situ. Akulah. Nah, itu kada boleh kayak itu. Kenapa? Karena kita disuruh ittaqullah, takutan lawan Tuhan. Mun kita bakajah berarti wani lawan Tuhan. Wani lawan Tuhan berarti sudah menyalahi lawan adab peraturan salah satu rukun khutbah itu sendiri. Rukun khutbah kita menyuruh takut lawan Allah Ta'ala. Kenapa kita wani bakajah? Bagian takut dengan Allah adalah takutan memadahi orang, parasa seorang lebih baik daripada orang, takutan lo kepin ada perasaan nintu nah. Maka itu dosa tuh. Nah karena takutan nintu, lalu seorang kada mau. Kenapa mau sidin jadi khatib? Karena disuruh. Nah itu aja. Amun karena orang menyuruh kada, cuma kita bakajal. Apalagi sampai audisi. Audisi jadi khatib. Naudzubillahi min dzalik. Di akhir zaman terjadi pin audisi ini nih. Sambatkan masjidnya. Kada boleh. Bapang nyambat kada boleh ya kalau. Nah, cuman itu terjadi sekarang. Yang tradisi bahari itu sudah tergeser. Berebut jadi khatib. Padahal seorang belajar khutbah hanya seminggu aja juga. Nah, jadi khatib ini syaratnya disuruh. Ini syarat kada tertulis adab narannya. Siapa yang menyuruh? Abdalnya tuh bila guru kita menyuruh. Itu bahari itu. Nyawan nangai aja jadi khatib. Aku menyuruh jadi guru kita. Nah aja kita. Amun guru kada pernah menyuruh kita jadi khatib. Apalagi kita kada pernah bisi guru. Kada belajar. Lalu jadi khatib. Nah, amun pang misalnya yang menyuruh. Kan asal disuruh ya. Kalau minimal kita ini disuruh masyarakat. Karena jadi khatib ini syarat yang kada tertulis lah. Kada tertulis di fikih. Disetujui oleh lebih 50% penduduk setempat. Kayak di Pinus ini nah, kan diadakan jumatan. Nah, yang khatib ini mau kawa orang Pinus nih juga. Jangan orang Bangasan jadi khatib di sini. Maaf aja lah. Sebenarnya kada boleh. Jadi perputaran itu tuh harus disesuaikan. Orang yang penduduk Pinus, khatibnya orang Pinus juga. Kada boleh orang Kalampangan timbul ke Bojongol sini. Patuh mungkin kada kita. Kada boleh. Ini adat. Nah, yang sekarang udah mulai hilang di kita. Karena kita patuh sebab orang kita juga misalnya ulun berdiam di Pinus, kita patuh lawan sidin. Kenapa? Sidin orang Pinus juga. Dan kita katujuh lawan sidin. Nah, yang katujuh ini lebih 50%. Silahkan jadi khatib. Kalau kita menilai-nilai misalnya ulun nilai bagi berdiam di Pinus, ulun hitung-hitung orang Pinus ini katujuh ulun paling 20%. Ada usah sadar diri aja kalau usah jadi khatib. Sadar diri aja. Orang yang katujuh 20% aja. Sebab itu merusak kesempurnaan Jumat.
Apalagi seorang kada penduduk situ jadi khatib di situ sadar diri. Kenapa pindah-pindah wani bener kajol bener padahal lain orang situ jadi khatib juga. Maka orang rangut-rangutan tetap bakajal jadi khatib. Kenapa tetap wani bener? Nah ini benernya bungol aja kita. Kada tahu ilmunya. Jadi khatib ini jangan bakajah kecuali disuruh. Siapa yang menyuruh? Masyarakat yang menyuruh. Amun yang maksimalnya peguruan yang menyuruh, itu yang maksimalnya. Cuma minimalnya masyarakat yang menyuruh atau panitia yang meminta. Jangan seorang datang ke masjid sini, akulah aja. Aku pun tuh kampung sini lah kok. Awas jika kadang berkatulahan. Datang pulang ke masjid situ kayak itu juga. Nah ini akhlak orang bahari nam kada pakai lagi ini. Orang bahari takutan mengucapkan di panggung mimbar khutbah ittaqullah, takutan. Saking takutannya lalu kada wani jadi khatib. Nah, kenapa wani disuruh? Itu aja. Cakanya guru kada menyuruh kada wani kita. Nah, itu yang bujur. Jadi mungkin kita tak salah karena yang menyuruh orang tahu salah berataan. Ya kalau amun kita yang bakaja seorang salah, seorang menanggung seorangan. Ini dalam rangka mengurangi jadi khatib ya kalau nah. Bapak banyak-banyak jadi khatib ya kalau sakampung ini berdua. Ha? Saikong yang favorit, saikong yang mengganti. Kalau pun favorit nih garing kan saikong manik. Yang bapak berebut jadi khatib, ujar guru sok. Kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Akhir zaman ini banyak yang jadi khatib padahal sedikit benar paham ilmu fikih. Sedikit benar. Ada yang saking kada pahamnya dikiranya syahadat itu ya salawat sudah aja. Jadi khatib juga. Nah ini penting benar nih ya kalau mudah sampai na seluruh kota Palangkaraya ya kalau anu nih. Kenapa? Kada usah yang berebut jadi khatib tuh nah. Maka beranggapan pian. Kenapa orang kada buat sini ya? Sari kada besapaan, harau gara-gara itu kada besapaan anehnya. Guru sekumpul bakisah dulu bahari, guru Bangil lawan guru Husin Kadri pengarang kitab Senjata Mukmin. Guru Bangil hendak dijadikan qadhi kada hukum sidin, dipaksa oleh masyarakat buka sidin ke Bangil. Gara-gara jadi qadhi aja buka ke Bangil. Lalu guru Husin Kadrinya jadi qadhi. Nah, kada hakun. Padahal qadhi itu luar biasa tuh. Levelnya tuh cakap kita wah ini ketua MUI provinsi. Cakap kita wah ini nah levelnya. Nah, adalah nang kayak itu yang ini terjadi. Ini kada tahu ini malah audisi lagi. Kempilih akulah aja. Kempilih akulah aja. Jadi apa? Nah gitu tadi. Penting lu menyampaikan ini supaya kita paham akhlak orang bahari nang kaya itu. Jangan mudah bakajah kita. Nah, ini yang ulun sampaikan ini syarat yang minimal. Arti minimal tuh yang asam kamal aja kita. Amun yang maksimalnya, ini maksimalnya lah, bukan kitab yang guna-guna syarat jadi khatib. Cuma menurut kisahkan ini bisa kedua jadi lagi tuh. Bisa kada jadi yang khatibnya lagi. Makanya kada usah ulun kisahkan. Cuma kita yang minimal aja nah, minimal orang menyuruh siapa masyarakat yang menyuruh kena katuju lawan kita, ayo aja minimal. Itu atau guru kita menyuruh karena guru kita itu tahu kita itu memang sesuai kriteria sudah. Itu minimal aja. Amun maksimalnya lu kisahkan buka kita kitab yang gana-gana syarah hasiyah nih tuh. Kita ini berjuhur bahasa terus. Syaratnya jadi khatib ninto pertama, ini maksimalnya lah menguasai kitab kuning. Ayo. Paham ilmu hakikat, syariat, tarikat. Hau. Nah, itu syaratnya. Cuma mun itu syarat itu diberlakukan, kada jadi khatibnya lagi yang mencegarnya.
Nah jadi minimal kita tuh sekurang-kurangnya orang tuh katujuh lawan kita jadi khatib, ayo kita bakajar dan kita tuh berdiam di kampung situ. Maksudnya janganlah kita membakajah diri jadi khatib, itu minimal aja kita lah. Jangan sampai bakajah mukawa ditolak dulu. Ditolak kisah kada hakon minanya ya kalau. Kadanya iya. Dan hati mudahan. Nah, mukawa ditolak dulu jangan. Cerminan kita takutan dengan Tuhan dulu. Tampakkan kita takutan dengan Tuhan dulu. Ternyata orang masih jam meminta kita, nah ayo itu bila salah jemaah lah. Kerapian bang yang meminta. Kan kayak itu naranya amun seorang bekerja salah ya seorang yang nanggung seorang. Nah. Ujur Jumat jamaah. Nah, boleh kita kada berjumaat. Pertama, ini setengahnya aja lah, berarti masih banyak lagi. Hujan yang membasahi pakaian. Deres benar hujan. Alhamdulillah, jabian guring pian tah. Ya kalau ujur bang, tahu sudah pian nih, jadi bila hujan sedikit aja, mudah belabat jabian. Nah, yang jam 11 tuh, nak ulang sedikit tuh. Hujan sedikit saja, mudah belabat jabian. Ya kalau ada ujur, ada jumaat. Paham benar lon otak bukan pian nih. Tahu bang sudah ujurnya enggak ini boleh itu nah, bijagar basah awak. Nomor 3, lumpur jalanan. Nah, punya bila kita sampai ke masjid, jaga baku cilak karena lumpur, baju igat segala macam lumpur bang. Ini ada teman kita di kota nih ya kalau. Nah, wallahu alam gitu nah. Ya. Baca ratib dulu. Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi Sayyidina Al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahibir ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah Baras thumma ila ruhi Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas wasulihim wa faru'ihim anna Allah yatakashahu bil rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تغفلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بن علي وصله وفرحه وذوي الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا صاحب الراد القطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسوله إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العباس ورسولهم وفرحهم وذوي الحقوق إليهم أجمعين ثم الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سيدنا محمد بالأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وديعان وضبين من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله.